Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Miss Kinanda akan memberikan materi pendidikan agama Hindu kelas 5 pembelajaran 2, yaitu tentang kitab suci Weda. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pembagian kitab suci Weda. Yang ketiga, siswa dapat memahami bagian-bagian Weda Sruti dan Weda Smrti. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui urutan kitab suci yang tergolong dalam kelompok Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Nah, pengumpulan berbagai mantra yang dihimpun menjadi kitab suci Weda mencakup semua aspek kehidupan. Maharesi Manu membagi jenis isi Weda menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Pembagian kitab suci Weda yang pertama, Weda Sruti. Weda Sruti berarti sabda suci yang diterima dengan cara didengar. Menurut Bhagawan Manu, Weda berdasarkan jenis dan sifatnya. Weda Sruti dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu mantra, brahmana, dan upanishad. Bagian Weda Sruti yang pertama ada mantra. Mantra yaitu untuk menamakan semua kitab suci Hindu yang tergolong catur Weda, yaitu Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda, yang disebut juga Catur Weda Samhita, yang terdiri dari yang pertama, Rigveda, isinya mantra-mantra pujian-pujian kehadapan Sang Hyang Widi, dihimpun oleh Maharesi Pulaha, pendeta yang menyajikan Hotri. Dan yang kedua, Samaweda, isinya doa-doa, lagu-lagu pujaan kehadapan Sang Hyang Widi, dihimpun oleh Maharesi Jaimini, pendeta yang menyajikan Udgatri. Yang ketiga, Yajurveda, isinya mantra-mantra yang memuat tentang ajaran pokok Yajur, dihimpun oleh Maharesi Waisampayana, pendeta yang menyajikan Adwaryu. Dan yang keempat, Atharva Weda, isinya mantra-mantra yang memuat tentang ajaran yang bersifat magis, dihimpun oleh Maharesi Sumantu, pendeta yang menyajikan Brahmana. Dan yang kelima ada kitab Bhagavad Gita. Ini termasuk ke dalam kelompok Pancama Weda, yang berisi tentang nyanyian-nyanyian yang berisikan ajaran kehidupan yang disampaikan oleh Krishna kepada Arjuna, dihimpun oleh Maharesi Vyasa. Dan bagian Weda Sruti yang kedua ada Brahmana atau Karma Kanda, yaitu semua jenis buku yang merupakan suplemen kitab mantra yang isinya khusus membahas aspek karma atau yadnya. Dan bagian Weda Sruti yang ketiga ada Upanishad atau Aranyaka, dikenal dengan nama Jenana Kanda, yaitu penamaan semua buku Sruti yang terdiri dari 108 buah kitab Aranyaka. Dan Upanishad disebut juga Weda terakhir atau Vedanta, isinya khusus membahas aspek pengetahuan yang bersifat filsafat. Nah, pembagian kitab suci Weda yang kedua ada Weda Smrti. Weda Smrti berarti sabda suci yang diterima dan ditulis dengan cara diingat. Weda Smrti merupakan tafsir dari Weda Sruti, disusun dengan maksud mempermudah mempelajarinya. Weda Smrti dikelompokkan menjadi 3, yaitu Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Kelompok Weda Smrti yang pertama ada Wedanga. Wedanga merupakan kitab yang berisi petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Wedanga terdiri atas beberapa bidang, diantaranya yang pertama kitab Siksa, isinya yaitu ilmu tentang fonetik atau bunyi. Dan yang kedua kitab Wyakarana, isinya ilmu tata bahasa. Dan yang ketiga kitab Canda, isinya pengetahuan tentang lagu. Dan yang keempat kitab Nirukta, isinya pengetahuan tentang sinonim dan akronim. Dan yang kelima kitab Jyotisa, isinya ilmu tentang astronomi. Dan yang keenam kitab Kalpa, isinya tentang ritual. Nah, bagian kelompok Weda Smrti yang kedua ada
ada Upaweda. Upaweda merupakan kitab yang menunjang pemahaman Weda. Upaweda terdiri dari beberapa kitab, diantaranya yang pertama ada kitab Itihasa, isinya cerita-cerita kepahlawanan atau epos terdiri dari Mahabharata dan Ramayana. Dan kitab yang kedua kitab Purana, isinya himpunan cerita-cerita mirip sejarah tentang peristiwa-peristiwa tertentu dan tentang tradisi. Dan yang ketiga kitab Arthasastra, isinya pengetahuan tentang pemerintahan. Dan yang keempat kitab Ayurveda, isinya tentang ilmu obat-obatan. Dan yang kelima kitab Gandharwa Weda, isinya ilmu tentang seni. Dan yang keenam kitab Sarasa Muscaya dan Slokantara, isinya tentang etika dan tata susila. Kelompok Weda Sruti yang ketiga ada Nibanda. Nibanda merupakan kitab yang memuat aturan cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan penggunaan mantra. Nibanda terdiri atas beberapa kitab, diantaranya yang pertama kitab Sarasa Muscaya, isinya disusun oleh Resi Wararuci. Dan yang kedua kitab Purwa Mimamsa, isinya sering disebut Karma Mimamsa, yang berisi kajian kitab Brahmana dan Kalpa Sutra tentang aturan atau tata cara upacara dalam Weda yang didirikan oleh Maharesi Jaimini. Dan yang ketiga kitab Bhashya, berisi tentang komentar terhadap buku Yoga Sutra Patanjali. Buku ini ditulis oleh Bojaraja. Yang keempat kitab Brastika, berisi ajaran Brastika. Yang kelima kitab Tantra atau kitab agama. Kitab ini berisi tentang kitab agama atau ajaran Tantra. Yang keenam kitab Wahya, berisi ajaran Wahya. Dan yang ketujuh kitab Uttara Mimamsa, sering disebut Jnana Mimamsa. Kitab ini membahas Aranyaka dan Upanishad yang dikenal dengan Vedanta, yang dalam Bhagavad Gita disebut dengan Brahma Sutra. Dan yang kedelapan kitab Wangsa, berisi lontar-lontar Bhagawan Gargawara dan lainnya. Yang kesembilan kitab Puja Mantra, berisi mantra-mantra pujaan kepada Sang Hyang Widi. Nah anak-anak, ketahuilah bahwa kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Hukum dalam kitab suci Weda berkaitan dengan Reta dan Dharma. Reta merupakan hukum alam yang bersifat kekal. Hukum ini tidak dapat dilihat manusia tetapi dirasakan berdasarkan keyakinannya. Adapun Dharma merupakan hukum duniawi. Hukum ini merupakan aturan perilaku manusia atau norma. Bentuk Dharma bergantung pada kebiasaan daerah setempat. Hukum Hindu memiliki tujuan, yaitu mengatur kehidupan umat Hindu. Sumber hukum Hindu adalah kitab suci Weda. Bagian kitab suci Weda yang di dalamnya memuat tentang hukum Hindu adalah kitab Weda Smerti, yang dinyatakan sebagai kitab Dharma Sastra. Dharma berarti hukum dan sastra berarti ilmu. Jadi Dharma Sastra berarti ilmu hukum. Kitab Dharma Sastra sebagai hukum Hindu memuat banyak aturan-aturan dasar yang mempunyai fungsi mengatur dan menentukan sanksi. Dharma Sastra dapat dibedakan dalam 4 kelompok yang berbeda, yaitu yang pertama, kitab Benawa Dharma Sastra dianggap cocok untuk zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga. Nah, pada zaman ini merupakan masa yang penuh kedamaian, di mana masa ini tidak ada manusia yang berbuat tidak baik atau adharma, walaupun hanya dalam pikiran. Manusia pada zaman ini selalu mematuhi ajaran-ajaran dharma atau kebenaran dan tiada pernah menyakiti makhluk lain, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Zaman ini disebut juga zaman keemasan karena manusia sangat dekat dengan Tuhan dan para dewa, di mana pelajaran agama, penebusan dosa, dan meditasi merupakan suatu yang sangat penting pada zaman ini.
Kelompok Dharma Sastra yang kedua, kitab Yajna Walkya Smerti dianggap cocok untuk zaman Tertayuga. Pada zaman ini, sifat kerohanian sangat tampak jelas dan agama menjadi dasar hidup. Akan tetapi, pikiran manusia mulai dikotori oleh suatu kejahatan untuk menghancurkan manusia lainnya. Manusia mulai melakukan dosa-dosa, namun pada masa ini semua masih berjalan seimbang. Kelompok Dharma Sastra yang ketiga ada kitab Sanka Likita Smerti, dianggap cocok untuk zaman Dwapara Yuga. Pada zaman ini, manusia mulai bertindak rasional. Penjahat-penjahat dan orang-orang berdosa bertambah. Kelicikan dan kesombongan mulai tampak. Yang diutamakan pada zaman ini adalah ritual atau yadnya. Semakin besar ritual, maka semakin dihormati orang pada zaman ini. Dan pada zaman ini, orang-orang mulai pamrih untuk membantu orang lain. Dan kelompok Dharma Sastra yang keempat yaitu kitab Parasara Smerti, dianggap cocok untuk zaman Kali Yuga. Pada zaman ini merupakan zaman terakhir menurut ajaran agama Hindu. Pada masa ini disebut juga zaman kegelapan maupun zaman kehancuran. Orang-orang yang berbuat dosa akan bertambah berlipat-lipat. Kebajikan akan meredup dan berhenti berkembang. Zaman ini keadaan tidak menentu, kacau, tidak harmonis, dan kebingungan di mana-mana. Pada zaman ini dunia mengalami kehancuran dan malapetaka. Jadi anak-anak, pahamilah bahwa kitab suci Weda sangat bermanfaat bagi setiap umat Hindu. Kitab suci Weda wajib dipelajari, dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan. Kebajikan dan kebahagiaan dapat tercapai karena Dharma berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itulah yang dapat menjadi hakikat dan tujuan kitab suci Weda. Selain kitab Dharma Sastra, ketentuan mengenai kitab Weda Sruti dan kitab Weda Smerti adalah sumber hukum Hindu yang dinyatakan dengan tegas dalam berbagai kitab suci, yang diantaranya yang pertama, kitab Menao Dharma Sastra. Dalam kitab Menao Dharma Sastra disebutkan bahwa sumber hukum Hindu ada 5. Yang pertama, kitab Sruti, artinya wahyu langsung yang diterima oleh para resi melalui pendengaran. Yang kedua, kitab Smerti, artinya kitab suci yang disusun berdasarkan atas ingatan para resi. Yang ketiga, kitab Sila adalah tingkah laku yang baik bagi orang yang mendalami Weda. Dan yang keempat, kitab Sadacara atau acara adalah peraturan adat istiadat dan tradisi setempat. Dan yang kelima, kitab Atmanastuti adalah puas atau senang pada diri sendiri. 2 dari 5 jenis sumber hukum Hindu tersebut, Sruti dan Smerti, merupakan dasar utama yang kebenarannya tidak boleh diragukan. Selain itu, Dharma adalah nama asal agama Hindu yang juga disebut dengan Sanatana Dharma. Manfaat atau fungsi kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu dapat disimpulkan bahwa kitab suci bermanfaat untuk mengatur dan menuntun umat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Weda dan Dharma. Kitab suci yang kedua yaitu kitab Sarasa Muscaya. Dalam kitab Sarasa Muscaya menyebutkan bahwa sumber hukum Hindu dapat dipelajari melalui Itihasa dan Purana. Kitab Itihasa seperti Ramayana dan Mahabharata. Sedangkan kitab Purana ada 18 buah kitab seperti Brahma Purana, Wisnu Purana, Siwa Purana, dan yang lainnya. Kedua kitab ini dapat menjadi sumber hukum Hindu yang bersifat doktrinair dan jurisprudensi dalam bidang hukum Hindu. Baik, terima kasih anak-anak. Itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak di rumah tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya, nggih. Mari kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.